Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vina Rikotul Aisyah, NIM 2019 710173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fani Medasari, NIM 2019 710571. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda Fernanda, NIM 2019 710468 dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Milza Fridianti dengan NIM 2019 710623 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khotimnada dengan NIM 2019 710712 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Saftaulia dengan NIM 2019 710738 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Kusuma, NIM 2019 710806. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurel Nabila, NIM 2019 710691. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabil Alif Nasution dengan NIM 2019 710816. Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijma. Ijma merupakan suatu sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengutip dari buku Ijma sebagai dalil syar'i ketiga tulisan Tajun Nasr, definisi ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Jadi, ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijma. Yang pertama yaitu ada pelakunya adalah mujtahid. Para ulama berselisih paham tentang istilah mujtahid itu diartikan sebagai para ulama yang mempunyai kemampuan dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil syara. Yang kedua yaitu bersepakatnya seluruh mujtahid. Bila sebagai mujtahid bersepakat dan lainnya tidak meskipun sedikit, maka menurut jumhur itu tidak bisa dikatakan sebagai ijma karena ijma harus mencakup seluruh mujtahid. Yang ketiga yaitu mujtahid harus umat Rasulullah SAW. Ada juga orang yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang mukallaf dari golongan Rasul. Namun yang jelas mukallaf adalah muslim, berakal dan baligh. Yang keempat yaitu dilakukan setelah wafatnya Nabi. Ijma tidak bisa dilakukan ketika Nabi masih hidup karena Nabi menyepakati perbuatan para sahabat yang dipandang baik dan itu dianggap sebagai syariat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun ijma. Menurut Az-Zuhaili dalam usul fikih Islami, ijma baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu yang pertama, mujtahid berjumlah lebih dari satu orang, dan yang kedua, adanya kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Nah, yang ketiga, kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompok yang lainnya. Nah, artinya jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, atau Irak saja, atau yang lain, itu tidak bisa disebut ijma. Yang keempat, kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Yang terakhir, sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ijma. Yang pertama ada Al-Quran.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri min tanazzaminkum fa in tanazzatum fi syai'in farduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu tawila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai dasar hukum ijma. Yang kedua, hadis. Apabila para mujtahid telah melakukan ijma dalam menentukan hukum syarat dari suatu permasalahan hukum, maka keputusan ijma itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan dan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Artinya, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah. Yang hadisnya, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ, yang artinya, sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, dan apabila kalian melihat perbedaan, maka ambillah pendapat yang mayoritas. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur ijma. Adapun unsur-unsur ijma di antara lain, yang pertama, terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau ulama. Dan yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan secara jelas. Dan yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Dan yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, yang disepakati tersebut adalah hukum syara tentang suatu masalah atau peristiwa hukum tersebut. Dan yang terakhir 6, yaitu kesepakatan itu hendaknya dilahirkan secara tegas atau biasa disebut sahih. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, macam-macam ijma. Yang pertama, ditinjau dari segi terjadinya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma syar'i atau qauli atau bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal dan tidak haram. Yang kedua, ijma sukuti atau ikrari, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijma. Ditinjau dari segi keyakinan ada dua, yaitu ijma qot'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah sebagai dalil qot'i yang diyakini benar terjadinya. Yang kedua yaitu ijma zani, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu zoni. Masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Terima kasih. Macam-macam ijma. Yang pertama ada ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh
mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua ada ijma sahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Yang keempat ijma ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Yang kelima ijma khalifah, yaitu kesepakatan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam masalah. Yang keenam ada ijma Syaikoni, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam masalah. Yang ketujuh yang terakhir ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapatan dari ahli bait atau keluarga Rasul. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya tentang contoh-contoh ijmihah. Yang pertama, ijmihah haramnya bunga bank. Kesepakatan tentang haramnya bunga bank ini jauh sebelum keluarnya fatwa MUI telah diputuskan status hukumnya adalah haraman, sebagaimana ditetapkan pada Konsul Kajian Islam Dunia tahun 1965, Majma' Bu'uts al-Islamiyah tahun 1965, Sidang Organisasi Konvensional Islam atau JOKI pada tahun 1970, Majma' al-Fiqih al-Islami tahun 1985, Fatwa Mufti Negara Mesir tahun 1989, Fatsaul Maskal Muktamar NU 1937, dan beberapa fatwa ilmiah lainnya. Dan yang kedua, reksadana konvensional haramnya menurut ijma ulama. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan risiko yang sedikit. Dalam reksadana konvensional terdapat hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi reksadana konvensional, transaksi maupun keuntungan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ijmihah tentang haramnya asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah usaha asuransi yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.